Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmat Azizi Ramadhani, jurusan Ilmu Politik dari UIN Raden Fatah Palembang. Jadi saya di sini untuk melaksanakan tugas sosiologi politik dalam rangka ujian akhir semester. Langsung saja saya ingin membahas tentang sosiologi politik, penjelasannya dan langsung saja pada intinya. Jadi, sosiologi politik adalah ilmu yang mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga negara, otoritas, dan hal lainnya yang bersangkutan dengan politik dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola hidup dalam masyarakat. Jadi bisa dibilang bahwa sosiologi politik ini adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan negara. Lanjut ke ruang lingkupnya ya. Ruang lingkup sosiologi politik ada dua, yaitu negara dan kekuasaan. Jadi negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Itu pendapat dari para ahli yang bernama Roger F. Saltow ya. Ada lagi dari George Jelinek yang katanya yang berisi tentang negara merupakan organisasi kekuasaan dari kelompok manusia yang telah berdiam di suatu wilayah tertentu. Jadi fungsi negara di sini bisa dibilang untuk sama-sama mensejahterakan serta memakmurkan rakyat, melaksanakan ketertiban, pertahanan, dan keamanan, menegakkan keadilan. Ya, ada lagi lanjut untuk kekuasaan. Kekuasaan secara umum dapat dikatakan yaitu kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain untuk menurut kehendak pemegang kekuasaan tersebut. Jadi ada unsur kekuasaan itu rasa takut, rasa cinta, rasa kepercayaan, dan pemujaan seperti sistem raja-raja terdahulu ya. Kekuasaan tanpa wewenang tidak akan berjalan ya. Jadi ini yang mengaitkan antara kekuasaan dan wewenang itu berhubungan ya. Karena tanpa wewenang kekuasaan itu tidak ada apa-apa. Karena pada dasarnya wewenang adalah hak seseorang atau kelompok yang dapat berkuasa setelah mendapat pengakuan dan pengesahan dari masyarakat yang akan dikuasainya. Jadi wewenang ini berfungsi untuk menetapkan kebijaksanaan, menentukan keputusan mengenai persoalan penting, dan untuk menyelesaikan pertentangan. Ya, lanjut lagi untuk masalah topik yang akan saya ambil yaitu partisipasi politik. Jadi partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan masyarakat. Jadi dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik ya. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan dan kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah tepat adalah mobilisasi politik. Keterlibatan warga dalam segala hal kebijakan mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Jadi konsep partisipasi politik ini menjadi sangat penting dalam arus pemikiran demokrasi ya, atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat apatisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih, yaitu berkisar antara 50-60%. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak berasa perlu terlibat dalam proses politik perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir barat yang lalu datang dan konsep deliberatif demokrasi ya. Di Indonesia saat ini penggunaan kata partisipasi lebih mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin politik atau pemerintahan. Misalnya pemimpin yang mengungkapkan, saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dengan membatasi penggunaan listrik di rumah masing-masing. Ya. Sebaliknya kita jarang mendengar ungkapan yang menempatkan warga sebagai aktor utama pembuat keputusan. Ya. Dengan ini partisipasi politik warga dalam proses politik rezim itu ada bermacam-macam ya. Seperti rezim otoriter, ya, yaitu warga tidak tahu menahu tentang segala kebijakan dan keputusan politik, yaitu mengalur saja masyarakat yang seperti arus sungai ya. Dan ada lagi rezim patrimonial, yaitu warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin tanpa bisa memengaruhinya. Lanjut, rezim partisipatif, yaitu warga bisa memengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya, dan
rezim demokratis, warga yang merupakan aktor utama pembuat keputusan politik ya, seperti yang dilakukan mahasiswa dalam melakukan demo-demo gitu ya. Ya lanjut, di sini saya akan menjelaskan sedikit studi kasus partisipasi politik Pilkada 2020 di Sumatera Selatan di kala pandemi virus corona kemarin ya. Ya, di sini adalah tugas UTS saya kemarin yang saya buat. Jadi sesuai dengan tahapan Pilkada serentak 2020, masyarakat Sumsel akan menentukan pemilihan baik calon gubernur atau wakil gubernur. Ya. Memilih calon gubernur atau wakil gubernur atau bupati ya merupakan salah satu bentuk kedaulatan berada di tangan rakyat dan sekaligus salah satu indikator untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat di Sumsel. Jadi berpartisipasi politik diantaranya melalui partisipasi konvensional, misalnya ikut dalam kegiatan kampanye, pilkada kemarin ya, dan ada lagi contoh pemilih dalam pilkada kemarin yaitu seperti pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara sah ya, secara dan tepat waktu ya, karena waktu itu partisipasi politiknya kan harus antri ya dalam memilih pemimpinnya. Jadi dan ada lagi yang kedua yaitu pemilih yang datang ke TPS dan memberikan suaranya secara tidak sah atau bisa disebut dengan tidak dalam mencobloskan itu bisa dibilang salah mencobloskan atau masyarakat tersebut belum mengetahui tentang sistem pencoblosan di TPS tersebut ya. Ada lagi pemilih yang tidak datang ke TPS. Ini yang disebut dengan golput ya. Bukan di Sumsel saja tapi di daerah-daerah Indonesia di mana saja itu pasti ada golput. Karena masyarakat itu mungkin sedang malas untuk datang ke TPS dan tidak ingin ikut serta dalam berpartisipasi politik dalam memilih pemimpinnya. Jadi hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.